yang sudah terjadi di alur cerita saat ini, yang menjadi trending topik adalah Nadia kembali keras terhadap Syifa. Bukan tanpa alasan hal itu, karena Nadia menganggap Syifa adalah wanita pembawa sial di dalam keluarganya. Sehingga Nadia menganggap kalau Alina dan Pak Rahmat celaka dan terluka karena Syifa. Nah, dari situlah awal mula terjadinya pengusiran yang dilakukan Nadia terhadap Syifa, dengan cara memanfaatkan orang yang mirip Ilham, yaitu meminta Syifa bersama Ilham pulang ke Bandung, sebagai mantan kekasih sekaligus menjauh dari keluarganya. Akan tetapi Syifa hanya bisa diam, karena tidak mungkin dilakukan, mengingat dirinya masih istri sah Dafri. Sehingga tidak mungkin pergi tanpa restu dan izin dari sang suami, karena itu akan membuat Syifa merasa berdosa tentunya. Itu artinya di kisah berikutnya, Syifa tidak akan pergi, walaupun dia terus memaksa dan terus mengancamnya. Sehingga Syifa akan tetap bertahan, walaupun sangat pedih dan sakit di hati dengan singgungan dan sikap Nadia yang terkesan keras terhadap dirinya. Nah, dari adegan tersebut, Nadia masih terus saja menyiksa batin Syifa, menekan dan terus menyudutkannya, yaitu dengan tujuan agar Syifa pergi dari kehidupan keluarganya. Namun rencana dan usaha Nadia juga pasti akan gagal total, sebab pada kenyataannya, caranya dia menghadirkan orang yang mirip Ilham untuk mengikuti dan meneror Syifa, pada akhirnya memancing rasa khawatir dari Dafri. Dari rasa khawatir tersebut, Dafri berniat melindungi Syifa lebih ekstra untuk menjamin keselamatannya. Selain itu, Dafri juga mulai dibuat curiga kalau orang yang mengikuti Syifa tersebut adalah mantan Syifa, yaitu Ilham. Sehingga hal tersebut akan memancing dan menimbulkan rasa cemburu Dafri yang semakin besar. Itu artinya, rencana Nadia saat ini lagi dan lagi justru akan menguntungkan asmara Dafri dan Syifa, yang semakin hari semakin kuat untuk saling mencintai dan peduli, hingga mereka akan semakin sulit dipisahkan di alur cerita ke depannya. Sebaliknya, rencana Nadia justru merugikan dirinya sendiri, karena yang pasti Alina justru yang menjadi korban dan dikorbankan oleh sikap egois mamanya sendiri. Maka penyesalan Nadia terbesar nantinya adalah saat pernikahan Alina dan Dafri gagal, karena dari adegan pernikahan nantinya semua akan terbongkar. Namun antara Dafri dan Syifa sudah saling mencintai, ya kan? Nah, semakin seru dan keren alur cerita selanjutnya, dan tidak lupa membuat baper dari hubungan Syifa dan Dafri yang tidak cinta, akhirnya saling mencintai, karena ta'aruf pernikahan malah tumbuh cinta di dalam pernikahan yang dijalani karena terpaksa, karena kejahatan Nadia. Untung ada Nadia yang berbuat jahat kepada Syifa. Kalau tidak ada Nadia yang jahat, mungkin Syifa dan Dafri tidak akan pernah saling mencintai. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Episode selanjutnya, sudah terjadi adegan di mana Dafri berusaha mengejar seorang yang mengikuti Syifa. Hal itu dilakukan Dafri tiada lain, karena ingin membantu dan melindungi Syifa dari rasa takut, sebab adanya orang yang diduga Ilham. Terus saja Dafri mengejar dan mengikutinya, sebaliknya anak buah Nadia terus berlari. Nah, seperti yang kita tahu, pemuda yang terus mengikuti Syifa adalah settingan, atau orang suruhannya dia untuk meneror Syifa. Namun akan gagal, karena Dafri akan membantu Syifa, yaitu dengan cara mengejar dan ingin menangkapnya, hingga adegan kejar-kejaran pun masih terus terjadi. Dan endingnya berhasil ditangkap, sekaligus terjadi baku hantam antara Dafri melawan pemuda suruhan Nadia. Nah, dari situlah awal di mana Nadia merasa panik dan ketakutan, takut keluarganya pada tahu kalau orang tersebut adalah suruhannya untuk meneror Syifa. Dan akhirnya orang tersebut berhasil ditangkap oleh Dafri. Sehingga terbesit di pikiran negatif Nadia, karena sudah mulai pesimis dengan mengatakan kalau dirinya tidak ingin dimusuhi Alina atau Pak Rahmat, jika ketahuan bahwa dirinya menyuruh orang untuk melakukan teror terhadap Syifa. Nah, dari adegan tersebut lagi dan lagi,
Nadia kalah melawan Syifa. Walaupun Syifa tidak melawan secara langsung, namun terus mendapatkan bantuan dari orang sekitarnya. Sehingga membuat Nadia semakin ketakutan, terutama di kisah cerita hari ini, saat ada adegan anak buahnya ketangkap. Dengan begitu, di balik keberhasilan Dafri melindungi dan menyelamatkan Syifa, ternyata sudah mulai membuat Nadia curiga. Di mana Nadia mulai beranggapan kalau Dafri ada hubungan asmara dengan Syifa. Hal itu dipicu karena Nadia sempat melihat gerak Syifa dan Dafri yang saling bertatap. Nah, sangat menarik dari adegan saat ini ya. Di mana Dafri dan Syifa sebenarnya sama-sama kompak membantu Alina, pasca kemarin kakinya terluka. Namun, saat Alina ingin terjatuh secara refleks, Syifa dan Dafri sama-sama menahan dan membantunya. Hingga dari situ awal tangan Syifa dan Dafri bersentuhan langsung di depan Alina, sekaligus saling bertatap dengan muka baper di antara mereka berdua. Dan uniknya di sini, sedikit pun Alina tidak menaruh curiga. Namun sebaliknya, yang mulai curiga justru mamanya, yaitu Nadia. Ada apa antara kamu dan Syifa, Dafri? Dari cara kamu menatap dia terlihat sekali kamu begitu peduli dengan Syifa, kata Nadia nampak curiga dan penasaran memandang dari kejauhan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja Nadia tidak akan mengakui kejahatannya, pasca terpergok menyuruh anak buah untuk menelepon sekaligus ingin mencecar dan menghakimi Dafri dengan cara mengajak bertemu berdua. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apa yang terjadi saat Dafri bertemu dengan Nadia? Tentu saja Dafri akan panik saat Nadia menyinggung masalah Syifa di hadapan dirinya, di kisah cerita hari ini. Episode selanjutnya, Nadia akan bertanya sama Dafri secara langsung. Dari pertanyaannya adalah tentang Dafri yang dicurigai suka, atau ada hubungan asmara dengan Syifa. Dengan nada jutek dan galak di hadapan Dafri, Nadia akan terus memojokkan dan terus menekannya, hingga membuat Dafri nampak panik dan deg-degan ya kan. Bingung menjawab pertanyaan dan sulit mengucap kata jujur, kalau sebenarnya dirinya sudah menikah dengan Syifa. Dari rasa sulitnya menjawab jujur tersebut, pada akhirnya Dafri tidak akan mengakui dan pasti takut jika terbongkar. Maka Nadia akan semakin jahat terhadap Syifa, sehingga alasan Dafri tidak jujur kepada Nadia nanti adalah demi melindungi Syifa dari kejahatan Nadia selama ini. Itu artinya, Nadia tidak akan berhasil mengungkap, atau tidak berhasil mengetahui kalau Syifa dan Dafri sebenarnya pasangan suami istri. Jadi untuk masalah Nadia akan aman untuk sementara waktu, karena Dafri akan meyakinkannya, dan mencari alasan untuk mengelabuhinya. Nah, semakin menarik dan cerita berikutnya, karena apa yang dilakukan Nadia atas dasar dendam sama Syifa, pada akhirnya terus mengalami kegagalan. Dan endingnya, justru menciptakan perasaan cinta antara Syifa dan Dafri di dalam cerita, sebagai jodoh dalam pernikahan yang terpaksa. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja semakin menarik, membuat seru dan keren cerita berikutnya ya kan? Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.